Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Laila Sari dengan NIM 66612200003 dari kelas 3C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas UAS Manajemen Strategi. Adapun organisasi publik yang saya pilih yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Visi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten yaitu perpustakaan dan kearsipan sebagai pilar terwujudnya masyarakat Banten cerdas, berakhlakul karimah, dan pemerintahan yang akuntabel. Misinya yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya perpustakaan dan kearsipan. Kedua, meningkatkan kualitas pengelolaan dan layanan bidang perpustakaan dan kearsipan berbasis TIK. Yang ketiga, meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan menuju standar nasional. Yang keempat, meningkatkan koleksi bahan perpustakaan dan hasanah arsip statis Provinsi Banten. Yang kelima, meningkatkan kegemaran membaca dan tertib arsip. Yang selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi, serta melayani masyarakat. Yang kedua, terwujudnya pola interaksi perpustakaan antara lembaga pemerintah atau swasta, pendidikan, masyarakat umum dalam pengembangan diverifikasi layanan, serta terbangunnya sistem administrasi kearsipan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Yang selanjutnya adalah saran. Yang pertama, tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien. Yang kedua, meningkatkan minat baca masyarakat melalui promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan dan membangun sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan dan masyarakat umum. Yang ketiga yaitu termanfaatkannya sistem informasi kearsipan dan pengembangan portal kearsipan serta digitalisasi arsip. Yang selanjutnya analisis SWOT IPAS dan EPAS. Yang pertama, faktor strategis internal IPAS. Ada kekuatan. Yang pertama, penjaga perpustakaan membantu dalam pencarian buku referensi. Adapun bobot rating dan skornya yaitu bobotnya 0,17, ratingnya 4, skornya 0,60. Yang kedua, tempat yang nyaman dan kondusif untuk belajar. Bobotnya 0,20, ratingnya 5, skornya 1. Yang ketiga, memiliki lokasi yang strategis. Bobotnya 0,18, ratingnya 4, skornya 0,72. Total dari kekuatan yaitu skornya 2,32. Selanjutnya yaitu kelemahan. Terbatasnya jam operasional, bobotnya 0,17, ratingnya 3, skornya 0,51. Penataan buku yang kurang rapi, bobotnya 0,13, ratingnya 2, skornya 0,26. Stok buku yang masih terbatas, bobotnya 0,15, ratingnya 3, skornya 0,45. Total keseluruhan dari kelemahan yaitu 1,22. Selanjutnya, faktor strategis eksternal. Yang pertama ada peluang. Pertama, tidak memiliki saingan karena jumlah perpustakaan di Banten masih sedikit. Bobotnya 0,23, ratingnya 4, skornya 0,92. Adanya dukungan dari pemerintah daerah berupa pendanaan rutin setiap tahunnya. Bobotnya 0,19, ratingnya 4, skornya 0,76. Total peluang yaitu 1,68. Yang selanjutnya ada ancaman. Minat baca masyarakat di sekitar yang masih rendah. Bobotnya 0,26, ratingnya 3, skornya 0,78. Perubahan teknologi memunculkan adanya perpustakaan digital. Bobotnya 0,32, ratingnya 3, skornya 0,96.
Total ancaman yaitu 1,74. Ini merupakan gambar diagram analisis SWOT, yang mana Y-nya yaitu 3,42 dan X-nya yaitu 3,54. Yang selanjutnya ada matriks SWOT. Strategi SO-nya yaitu yang pertama, meningkatkan fasilitas pelayanan dalam bidang perpustakaan dan kearsipan. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dengan universitas atau sekolah terdekat. Strategi WO yang pertama, menambah jam operasional. Yang kedua, sarana dan prasarana perlu ditingkatkan. Yang ketiga, menambah stok ketersediaan buku di perpustakaan. Strategi ST atau strategi kekuatan dan ancaman. Yang pertama, memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membaca. Yang kedua, mampu berinovasi terhadap perubahan teknologi yang semakin canggih. Yang selanjutnya, strategi WT atau strategi kelemahan dan ancaman. Yang pertama, rutin melakukan pengawasan dan memberikan sanksi jika ada yang melanggar. Yang kedua, meningkatkan kualitas pegawai dengan memberikan pelatihan dan bimbingan rutin. Yang selanjutnya, matriks SWOT. Yang pertama ada strategi SO, Strength and Opportunities. Meningkatkan fasilitas pelayanan dalam bidang perpustakaan dan kearsipan. Bobotnya yaitu 0,11, ratingnya 3, skornya 0,33. Meningkatkan kolaborasi dengan universitas atau sekolah terdekat. Bobotnya 0,09, ratingnya 3, skornya 0,27. Dengan jumlah SO yaitu 0,60. Yang kedua ada strategi WO, Weakness and Opportunities. Menambah jam operasional, bobotnya 0,11, ratingnya 3, skornya 0,22. Sarana dan prasarana perlu ditingkatkan, bobotnya 0,11, ratingnya 3, skornya 0,33. Menambah stok ketersediaan buku di perpustakaan, bobotnya 0,12, ratingnya 2, skornya 0,24, dengan jumlah WO yaitu 0,79. Selanjutnya ada strategi ST. Yang pertama, memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membaca. Bobotnya 0,13, ratingnya 3, skornya 0,39. Yang kedua, mampu berinovasi terhadap perubahan teknologi yang semakin canggih. Bobotnya 0,11, ratingnya 3, skornya 0,30. Dengan jumlah ST yaitu 0,69. Yang selanjutnya adalah strategi WT. Rutin melakukan pengawasan dan memberikan sanksi jika ada yang melanggar. Bobotnya 0,12, ratingnya 2, skornya 0,24. Meningkatkan kualitas pegawai dengan memberikan pelatihan dan bimbingan rutin. Bobotnya 0,9, ratingnya 4, sedangkan skornya 0,36. Dengan jumlah WT yaitu 0,60. Selanjutnya ada evaluasi The Balance Score. Yang pertama ada finansial, pendapatan operasi. Pendapatan ini ditujukan untuk menambah operasional seperti menambah buku di perpustakaan, memberikan pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai. Yang kedua ada customer, kepuasan masyarakat dan meningkatkan minat baca. Yang ketiga ada internal, keunggulan program dan inovasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Yang keempat, learning and growth. Kualitas fasilitas yang baik akan mendukung kegiatan operasional dan membantu dalam pekerjaan pegawai. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.